Lantas siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda malam ini? Dari jauh aku lihat anak-anak yang di atas panggung itu menoleh ke arahku. Dengan tangan mereka melambai-lambai. Cerita horor ini aku alami beberapa waktu silam. Ketika aku mengalami satu insiden yang bikin merinding bulu roma. Setiap kali aku mengingatnya kembali. Di sebuah sekolah berasrama. Aku akan menceritakan semuanya. Berawal waktu aku menjadi satpam pengganti. Sebenarnya aku bukanlah orang yang pemberani. Ada juga perasaan takut. Apa yang aku ceritakan ini adalah pengalaman pertama menjadi seorang satpam pengganti di salah satu sekolah berasrama. Singkat cerita, satu malam aku mendapat panggilan dari seorang kawan yang meminta tolong menjadi satpam di shift malam untuk sementara. Sebagai seorang kawan yang setia, aku pun menyetujui permintaan tanpa berpikir panjang. Malam itu, aku langsung ke sekolah tersebut. Ternyata besar juga kawasan sekolah itu. Namun terlihat tampak biasa saja, dan tak ada pikiran apapun di benakku. Sebagai langkah pertama setelah beberapa jam tiba di pos jaga, aku memulai tugasku, yaitu melakukan ronda di lingkungan sekolah, yang waktu itu hanya sendirian saja. Ku tengok sudah jam 2 pagi, menandakan waktunya untuk ronda di blok bangunan sekolah dan blok asrama. Berbekal sebuah senter, aku harus berjalan menuju ke gedung administrasi dan perkantoran. Memang agak suram dan sunyi, sepi di sekitar dua bangunan itu. Sesekali bermacam bunyi juga kedengaran. Tapi untuk tenangkan hati yang kadangkala merasa merinding, aku menganggap itu adalah bunyi binatang yang melompat atau berjalan. Kemudian aku melongok ke dalam ruangan perkantoran yang terkunci melalui pintu kaca. Terlihat ada satu komputer yang masih hidup, seolah-olah ada orang yang mengetik. Tapi hanya nampak layarnya saja. Dan aku pun tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer itu, karena terhalang oleh lemari. Pikiranku pun mulai dibayangi perasaan takut, karena aku ingat pintu perkantoran tersebut terkunci. Bagaimana bisa orang ada di dalamnya? Waktu itu merinding juga, karena pintu bangunan itu terkunci. Tidak mungkin ada staf yang bekerja lewat tengah malam. Aku pun mengabaikan saja dan terus berjalan ke blok lainnya. Tapi makin jauh aku meronda, suasananya semakin sepi. Setelah berjalan beberapa langkah, kini aku tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan dan kirinya. Tiba-tiba aku mendengar bunyi anak-anak bermain kejar-kejaran di koridor tingkat atas. Aku pun menyorot dengan lampu senter dari bawah. Namun
tidak ada apa-apapun. Aku mulai berpikir macam-macam. Aku berjalan cepat sambil mengarahkan lampu senter di bangunan atas tadi. Betapa kagetnya, aku melihat seorang pelajar perempuan yang masih berpakaian seragam sekolah berdiri memandangku. Anehnya, aku tidak bisa melihat wajah pelajar perempuan itu, sebab di dalam gelap, lampu senterku hanya terlihat samar-samar saja. Dalam hati berusaha berpikir positif. Anak-anak ini tahan juga ya, tidak tidur malam, dan masih aktif meski lewat tengah malam. Namun, semakin aku berjalan, aku semakin merasakan kejanggalan yang tidak terkira. Ketika menyadari masih banyak pelajar di sekolah berasrama tersebut yang belum tidur. Ketika tiba di lokasi asrama pelajar, aku meronda di bagian luar pagar saja. Keadaan asrama gelap gulita. Aku pun menyorotkan lampu senter di setiap jendela asrama tersebut. Tersentak, kaget, dan heran karena para pelajar di dalam asrama itu masih belum tidur. Para pelajar itu hanya berdiri kaku di dekat jendela sambil menatap tajam ke arahku. Aku langsung merinding dan berharap jam berjalan cepat hingga aku bisa pulang. Saat pikiranku tak menentu, aku terus berjalan ke aula yang merupakan tujuan akhir meronda. Namun, ketika makin dekat dengan aula, tiba-tiba aku melihat ada satu pintunya yang masih terbuka. Sebagai satpam yang baik, aku pun pergi untuk menutup pintu aula yang terbuka tersebut. Dalam samar-samar cahaya lampu senter, aku melihat ke dalam aula. Di atas panggung itu sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan duduk diam mematung. Namun tiba-tiba ponselku berbunyi. Rupanya kawanku yang menelpon. Dengan santainya dia memberitahukanku agar menyimpan kunci asrama di dalam kotak pos jaga, sebab semua pelajar sedang diliburkan 1 minggu. Dalam sekejap, jantungku seakan mau copot. Lantas siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda malam ini? Dari jauh aku lihat anak-anak yang di atas panggung itu menoleh ke arahku. Dengan tangan mereka melambai-lambai. Aku pun seakan langsung kaku dan tanpa sadar melepaskan ponsel hingga terhempas jatuh ke lantai. Kemudian aku mengambil jurus langkah 1000. Aku lari sekuat dan sekencang yang aku bisa tanpa menoleh ke belakang. Hingga aku sudah tidak tahu lagi keadaan sekolah berasrama malam itu. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah-kisah mistis selanjutnya.